Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dars Kampe Channel, berbagi info dan tutorial. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih setia bergabung di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan settingan APN untuk Tri. Itu berlaku di semua TKP. Jadi buat teman-teman yang berkendala di bagian jaringan Tri, silahkan simak settingan ini. Oke, kita masuk di pengaturan. Kita akan buka di pengaturan SIM card. Lalu kita buka bagian operator Tri. Nah, di sini kita klik di bagian nama titik akses atau APN. Nah, di sini saya masih menggunakan APN standar, itu 4G. Oke, cukup jelas teman-teman. Di sini kita akan cek dulu untuk speed dari APN standar tersebut. Oke, kita gunakan untuk alat tes speed seperti biasa. Nah, di sini kita tunggu untuk proses mencari server. Nah, di sini sudah terhubung. Kita akan tunggu untuk speed dari APN standar bawaan daripada Tri. Oke, di sini sudah berjalan, itu angkanya berkisar dari angka 2 Mbps. Sangat lelet sekali. Nah, ini itu tergantung TKP kita masing-masing, apalagi yang berada di daerah itu cukup susah untuk jaringan tersebut. Di sini kita perlu setting agar koneksi internet teman speednya lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, di sini cukup jelas untuk speed unduh dan unggah. Oke, nanti kita akan perbedakan dengan APN yang akan kita racik di sini. Beberapa perbedaan dari APN tersebut kita akan buktikan speednya. Oke teman-teman, kembali kita akan masuk di bagian settingan. Jadi teman perhatikan, kita buka di bagian settingan. Saya menggunakan Xiaomi. Kita buka di bagian kartu SIM card atau pengaturan SIM. Kita buka di bagian operator Tri. Oke, selanjutnya kita klik di bagian nama titik akses point atau APN. Nah, jika kita ingin membuat APN baru, tinggal klik di bagian ikon tanda plus, itu ada di bawah. Nah, selanjutnya di sini kita akan isikan nama APN dan lain-lainnya. Oke, pertama kita masuk di bagian nama. Untuk nama di sini sebenarnya itu bebas kita gunakan, tergantung keinginan kita. Namun admin merekomendasikan buat teman-teman kita membuat itu namanya adalah speed full. Jadi teman-teman pastikan untuk penulisannya speed full, huruf kecil semua. Namun di sini sebenarnya bebas teman-teman gunakan apapun namanya. Nah, di sini cuma rekomendasi buat teman-teman semua. Oke, jika sudah selesai kita klik di bagian OK. Nah, untuk di bagian APN itu juga perlu teman-teman perhatikan. Di sini kita akan isikan nama APN-nya. Maksudnya di bagian APN itu kita isikan full net, biar internet kita itu terasa full untuk speednya. Oke, pastikan jangan sampai salah. Itu ada tulisannya lebih besar, teman-teman bisa perhatikan. Bisa disamakan dengan settingan admin sini. Nah, untuk di bagian proxy teman-teman tidak perlu setting. Di sini kita kosongkan. Dipastikan di sini tidak ada settingan di bagian proxy. Nah, selanjutnya di bagian port itu juga sama, tidak perlu kita setting atau kita kosongkan. Nah, selanjutnya di bagian nama pengguna juga tidak perlu kita isi atau kita kosongkan sesuai dengan yang di atas. Kita samakan. Nah, di bagian sandi juga, jika nama tidak itu nama sandi, otomatis bagian sandi juga kita kosongkan. Nah, untuk di bagian server di sini bisa kita isikan itu server terbaik. Nah, di sini kita isikan morils.network. Nah, teman-teman pastikan samakan untuk penulisannya. Itu huruf kecil semua, morils.network di Morils Network. Nah, untuk di bagian MMSC di sini kita kosongkan saja. Nah, untuk di bagian proxy MMS ini sangat penting teman isikan. Jika tidak diisi, maka untuk APN tersebut tidak akan bisa berfungsi. Nah, di sini kita gunakan adalah 52.119.187.0.
pastikan itu ada huruf yang lebih besar, teman perhatikan. Nah, untuk selanjutnya di bagian port MMS. Nah, di sini kita masih menggunakan port lokal atau sama dengan settingan APN sebelumnya, karena port lokal ini work di semua TKP. Oke, jika selesai kita klik bagian OK. Nah, langkah selanjutnya di bagian MCC itu tidak perlu kita isikan atau tidak perlu kita setting, karena ini adalah bawaan dari TKP kita masing-masing. Begitu juga di bagian MNC. Nah, di sini juga tidak perlu setting, ini merupakan bawaan dari TKP kita masing-masing. Nah, untuk jenis autentikasi di sini kita akan isikan adalah atau pilih PAP atau CAP. Oke. Nah, untuk di bagian jenis APN di sini kita isikan default, SUPL, MMS. Jadi pastikan sama itu tanpa tanda spasi atau tanpa tanda titik. Kita gunakan untuk pemisah itu tanda koma. Oke, jika selesai kita klik OK. Nah, selanjutnya di bagian protokol APN. Nah, di sini kita gunakan IPv4 atau IPv6. Nah, untuk di bagian protokol roaming kita isikan juga IPv4 atau IPv6. Namun teman-teman bisa cek di TKP masing-masing, bisa gunakan IPv4. Itu sesuai TKP kita masing-masing. Silakan cek satu persatu mana yang lebih bagus. Nah, untuk operator kita kosongkan, tidak perlu tracing, tidak perlu juga di bagian jenis MVNO juga tidak perlu kita setting. Nah, di sini tinggal kita simpan APN tersebut. Nah, di sini kita aktifkan untuk di bagian APN speed full. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba nyalakan dulu mode pesawat sebentar. Kita akan refresh untuk jaringan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba tes speed dari APN yang baru kita setting. Nanti kita akan perbedakan hasilnya dengan APN sebelumnya. Nah, di sini APN sebelumnya hanya speed unduh 2,62. Nah, di sini sepertinya sudah berjalan. Kita akan perbedakan untuk perbandingan dari speed sebelumnya. Yang sebelumnya hanya 2,46. Nah, untuk speed APN terbaru di sini sudah mencapai angka 8. Oke, cukup bagus untuk speed APN. Nah, di sini merupakan APN yang cukup bagus di waktu jam sibuk. Di sini saya tuh setting di bagian jam 12 siang ya. Jadi untuk speednya cukup bagus di siang hari, itu sempus 8,67 untuk speed unduh. Nah, speed unggah juga itu 14,3, lumayan stabil. Ini berlaku di semua TKP. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk settingan APN kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa laporkan di TKP masing-masing itu seperti apa speednya. Jika lelet, teman-teman bisa ganti di bagian protokol roaming atau protokol APN-nya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.